Bertemu lagi kita di Well Tutorial. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Kahoot. Itu bagaimana caranya kita login, terus mengenai penjelasan fitur-fitur dan juga tutorial pembuatan Kahoot-nya. Oke, pertama kita di sini akan masuk ke kahoot.com. Kahoot.com ini ya. Nanti tampilannya seperti ini. Nanti kalau misalkan kita udah punya akunnya, nanti kita tinggal login. Kalau kita masih belum punya, kita akan ini daftar dulu ya. Nih, misal kita masih belum punya, sign up. Nanti ada tampilan create a username. Bisa tulis username kalian terserah. Sini contoh, kasih nama Wenda, continue. Nah, nanti akun kita namanya Wenda. Nah, kemudian untuk masuknya kita bisa pilih dari beberapa jalur ya. Ini ada bisa lewat Google, bisa lewat ini, atau kita bikin. Ini bisa pilih-pilih sendiri. Nah, karena di sini aku udah punya akun ya. Ini kita balik lagi. Karena aku udah punya akun. Jadi kita langsung ke ini login aja. Login. Dulu daftarnya pakai Google ya. Langsung. Oke, kita tunggu. Oke, loading. Dan pastikan internet kalian aktif ya guys. Wifi aktif. Soalnya ini pakai internet, pakai di Google. Nah, ini tampilan Kahoot-nya. Jadi di sini ada beberapa fitur yang di sini akan aku jelasin. Ini yang di atas ini, terus ini aja juga. Jadi pertama aku mau ngejelasin yang ini dulu ya. Ini, the home, discover, library, report, group, dan marketplace. Nah, jadi di sini yang pertama home ya. Di sini home itu tampilan awal. Jadi semua ada di home. Menurut aku semua ada di home. Yang pertama itu ada ini tampilan nama akun kita, ini namanya Well Tutorial ya, punya aku. Terus di sini ada course ini. Course itu kayak kursus yang kita bikin gitu. Yang nantinya bisa kita jual di marketplace. Sebuah pelatihan, ya gitulah yang kita bikin gitu. Yang nantinya akan kita kasihkan ke pasar. Nah, kemudian ada ini, di sini ada My Kahoot. Ini yang udah kita bikin ya. Yang Kahoot yang udah kita bikin. Kemudian ada Let Report. Nah, ini perekaman ini yang udah ngisi-ngisi. Yang udah main Kahoot dari yang kita buat. Terus ada achievement. Mana ada? Ini juga ada ini assignment atau penugasan ya. Jadi assignment ini kayak Kahoot yang kita kasih jangka waktu. Jadi bukan live report. Maksudnya bukan live. Nah, nanti bakal aku jelasin. Ada penugasan yang bisa dikerjakan kapanpun sampai deadline tertentu. Nah, kemudian juga ada ini nih, What's News yang terbaru di Kahoot ya. Jadi nanti di Kahoot kita juga bisa nyari game-game lainnya. Itu ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Nah, di sini di topik. Nah, di sini kita juga bisa discover Kahoot, kita bisa menemukan Kahoot yang kita inginkan. Oke. Nah, kalau misalkan ini kita klik, nah nanti kita larinya ke fitur yang selanjutnya, discover, yaitu menemukan. Jadi kita kalau misal mau cari game tentang matematik,
kamu mau cari tentang English atau pelatihan tentang English atau social studies atau literatur atau history, nanti kita bisa pilih di sini gitu. Kita tinggal cari ya di sini ya. Oke, kemudian di sini ada library. Nah, jadi di library ini untuk ini apa, kumpulan hasil karya atau produk yang udah kita bikin di Kahoot ya. Karena di sini aku cuma ada satu yang udah aktif. Ini ada 3 yang draft ya. Nah, di library ini ada beberapa tampilan, yaitu ada Kahoot course, purchase content, dan my folder. Ya, Kahoot ini ya yang semacam game-game itu, dan ada yang pelatihannya juga. Kemudian yang course ini ya hampir sama, cuman bentuknya gak melulu tentang games ya. Dan ini course sama yang kayak aku jelasin pertama di awal. Kemudian yang purchase gimana baginya, ini ya, yang ini tuh pokoknya yang udah kita jual gitu, yang udah kita jual di Kahoot, yang dimana nantinya orang kalau mau pakai punya kita itu pakai harus bayar dulu ya. Terus my folder, kalau misal kita udah punya banyak kita udah punya banyak produk ya, karya di Kahoot, nanti kita bisa bikin folder. Nah, karena ini masih sedikit jadi aku belum bikin folder ya guys, belum bikin folder. Nah, kemudian dari report ini adalah perekaman ya, jejak ya. Misalnya kita kan udah jadi host di buat Kahoot-nya sebuah games atau sebuah pelatihan, nanti akan masuk di sini setiap anak didik yang ngikutin games itu. Nah, di sini ada 3 ya, ada all, ada live games, ada segment. Live games itu ya yang langsung itu. Nanti misal aku jadi host ya, aku di situ harus pakai proyektor. Nanti untuk soal dan jawaban atau ABCD-nya itu ada di proyektor. Kemudian nanti tampilan di teman-teman di anak didik itu cuman ada ABCD gitu aja. Nah, kemudian kalau segmen nanti di situ kayak penugasan, dan nanti di tampilan anak didik itu ada soal dan ada jawabannya. Dan ini untuk report. Sini ada date, game mode. Nah, ini untuk no off player itu untuk berapa anak yang mengikuti game tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada groups. Groups itu kalau misalkan kita bisa membuat grup dengan akun-akun Kahoot yang lainnya. Misalnya ini pertama aku udah bikin grup ya, namanya kayak guru agama. Nanti misal dari kelasku, dari sekolahanku, guru-guru agama itu bisa bikin grup Kahoot di sini, jadi bisa saling bertukar Kahoot satu sama lain. Kemudian di selanjutnya itu ada marketplace. Ya, di sini nih kita bisa mencari juga, kita bisa menjual ataupun membeli Kahoot. Oke. Nanti kita juga bisa hasil cuan dari sini. Tapi yang pasti Kahoot kalian juga harus berkualitas tentunya. Oke, karena ini udah tuntas ya. Kemudian di sini ini aku mau jelasin sedikit tentang ini ada Create ya. Sorry. Nah, Create ini nanti kita bikin Kahoot-nya di sini ya, Create ya di sini. Kemudian di sini itu kayak tentang profil ya, pengaturan profil. Ini ada ubah bahasa, ini ada upgrade profil settings, out. Nah, kemudian di sini ada notifikasi. Karena belum ada notifikasi jadi gak ada yang muncul. Oke, kemudian selanjutnya ini yang di 4 ini aku mau jelasin sedikit ya. 1 2 3 4 5. Oh, sorry. Ada 5 ternyata. Oke, aku akan jelasin ya. Jadi yang pertama di sini itu ada Dragon Box. Itu dimana nanti isinya tuh kayak kita bisa membuat atau juga mencari mengenai games-games khusus untuk anak-anak ya. Kemudian ada whiteboard. Di sini tuh kayak papan interaktif untuk siswa gitu. Jadi nanti
ya interaktif. Karena di sini kita nggak jelasin tentang ini, jadi kita skip aja, kita cuman jelasin singkatnya secara umum ya. Kemudian ada Meet. Di sini tuh kayak platform pembelajaran untuk membuat dan berbagi pengetahuan di sebuah organisasi Anda. Jadi kayak pelatihan, kalian juga bisa membuat pelatihan yang membuat organisasi Anda. Kemudian di sini ada Actimo ya. Nah, Actimo itu platform komunikasi untuk karyawan tim non-meja. Jadi untuk bisa melatih karyawan. Nah, kemudian ini contoh ya, Drops. Nih lihat, ini kan pada Kahoot ya. Kahoot Company. Jadi kalau yang Drops itu kayak apa ya? Ini nih kita coba ya. Kayak ini. Ini apa? Kayak kosakata gitu loh ini. Fruit ini. Fruit. Oke, itu sebagai contoh aja ya. Oh my god, ini gimana kembaliinnya? Oke, kita kembali lagi di sini ya. Ini udah dijelasin yang 5. Kemudian kita langsung ke tutorial cara pembuatannya. Kita langsung klik create. Ini lihat ini, jadi ada Kahoot, ada course ya. Kalau Kahoot itu kayak short interactive lesson, kita kayak bikin quiz ya, pokoknya yang pendek. Kemudian misalkan kalau course ini yang panjang ya, this for longer session, videos, document, and assessment. Nah, karena kita mau bikin games dari Kahoot, kita pilih yang Kahootnya guys. Nah, nanti kita bisa pilih new Kahoot. Pilih Kahoot. Nah, nanti untuk tampilannya tuh kayak gini. Nah, ini kalau ini misal kayak buat nama soalnya, dan ini tuh jawabannya ya. Ini buat nambah di sini sebelah kiri, ini buat nambahin add question atau add slide. Kemudian di sini ada question type. Ini ada nanti ada true atau false, ada quiz ya. Jadi kayak gini yang quiz. Nah, kalau mau yang lain-lain ini harus berbayar guys. Karena kita pakai yang gratis, ya udah kita pilih yang seadanya aja. Nah, di sini ada skon. Ini nanti kita bisa atur, misalkan ini udah jadi ya. Nanti misalkan ketika tampil di anak didik kita bisa atur itu berapa menit, berapa detik gitu. Kalau misalkan nanti soalnya kayak soal kimia atau matematika, nanti kita bisa bikin berapa menit, misal 2 menit atau 4 menit. Kalau misalkan mudah banget, itu bisa kita kasih 10 detik atau 20 detik. Nah, di sini standar ya. Poin nilainya games kalau benar. Itu. Kemudian ini single select, maksudnya ini nanti kita bisa pilih satu jawaban ya di ininya. Nanti kan ini ABC, siswa itu bisa pilih satu jawaban. Namun kalau mau pilih multi select, nanti siswa itu bisa pilih beberapa jawaban. Namun ini harus berbayar ya. Oke, ini udah jelas, kita contohin aja. Kita langsung contohin. Contoh apa? Contoh sifat apakah yang termasuk akhlak terpuji? Misal ya, optimis, pesimis, sombong, bakhil, pelit ya. Nah, kalau misalkan kita udah bikin ya pertanyaan ya, nanti kita harus kasih jawaban yang benar. Ini kan jawabannya banyak nih ya, optimis ya. Yang ini kita tahan agak klik. Ini yang bulat agak kita tahan sampai warnanya hijau ya. Jadi nanti jawabannya benar itu optimis. Nah, kemudian di sini tuh ada find and insert media. Coba kita klik ya. Nah, jadi nanti di situ kita bisa kasih gambar ataupun kita kasih GIFs ataupun video ataupun audio. Kalau misalkan video, kita contoh, kita bakal kasih di YouTube misalkan akhlak tercela, akhlak terpuji ya.
Kita cari, misalkan kita udah nemu nih, kita klik aja. Ini yang misal ini udah sesuai banget sama penyanyi kita. Kita klik aja. Nah, nanti kita bisa masukin video itu langsung di Kahoot kita. Jadi nanti start videonya itu mulai timer ke berapa, kemudian endnya itu sampai berapa. Ini contoh aja ya. Nanti kita bisa atur ininya. Ini cuma sebagai contoh. Oke. Misal kita mau nambahin lagi nih, kita tambah add question ya. Nah, kita bisa coba yang true or false. Ini coba kita kasih tahu Al, dengarkan suara di bawah. Di bawah ini. Nah, nanti kita di sininya kita bisa pakai audio. Ini ya. Jadi kita bisa tulis karena ini soalnya di situ bahasanya nggak ada bahasa Indonesia. Jadi kita pancing dulu di sini pakai bahasa Indonesia. Soalnya nanti bakal ke detektif sendiri ya. Oke, itu udah ke detektif. Terdeteksi detektif. Jadi misalkan apakah benar? Gini aja. Ini random ya. Anjing pemakan rumput. Jadi anjing memakan rumput. Indonesia. Enggak kedetek. Nah, udah kedetek. Nah, ini nanti kalau kita putar itu ada suaranya anjing pemakan rumput. Oke, kita ke bawah add. Nah, kan muncul kayak gini. Itu jawabannya true or false. Oke, jadi kayak gini guys. Jadi nanti kalian bisa ya, ini juga bisa saya atur. Ini bisa 10 skon. Ini, oke. Oke, langsung ini karena udah selesai ya, kita save. Judulnya random. Kita kasih judul random. Terus isinya tes tugas, misalkan ini tugas harian. Terus kita pilih continue. Oke. Oh, ternyata kalau yang audio ini harus upgrade ya. Sorry. Jadi ini untuk yang audio ini mending kita ganti aja. Mending diganti. Oh, ini ada remove, gak usah. Kita langsung gini. Kita ganti di sininya. Anjing pemakan rumput. Oke. Save. Nah, untuk selanjutnya ketika udah kita save, nanti akan muncul tampilan kayak gini, your Kahoot is ready. Jadi Kahoot kita itu udah bisa dipakai ya. Nah, nanti bisa pilih tes Kahoot atau Play Now atau share ke teman-teman kalian atau ke murid kalian. Karena kita kepo ya, pengen tahu gimana tuh. Akhirnya kita pilih tes di Kahoot. Oke, kita tes ya. Jadi nanti di tes ini akan ada muncul tampilan di host kita atau dan juga di edit kita. Oke, jadi ini kita live report ya, Oke, kita tunggu. Jadi ini bayangan seorang gurunya di anak didik kita. Ini yang live report. Jadi nanti untuk soalnya itu hanya muncul di proyektor atau hanya muncul di gurunya aja. Nah, di sini ada 2 pilihan ya. Kalau untuk live report ada mode, ada mode. Kita pakai yang ini. Klasik mode.
Nah, jadi nanti kita tunggu ini pinnya. Jadi nanti kasih arahkan anak didik kalian untuk menulis pinnya itu 180 7135 7135. Oke. Enter. Ini anggaplah anak didik ya. Name. See you. Namanya see you. Oke, got it. Jadi nanti muncul di sini di gurunya. Nanti gurunya yang ngeklik start. Oke, get ready. Nih, muncul kan Iban. Sifat apakah yang termasuk kata terpuji? Nanti siswa milih. Jadi tampilannya kayak gini. Optimis, oke, aku pilih yang ini. Bener ya, kan bener kan. Kemudian ini gurunya nunggu. Anak-anak udah semua, dilanjut sama gurunya. Kemudian ya, anjing memakan rumput. Nih, true or false? Misalnya dia milih true. Ya, salah gitu kan. Nah, tapi di sini karena cuman see you aja yang ngikutin, jadi see you ada di peringkat pertama. Oke, gitu guys. Ini udah ya, udah selesai previewnya. Kita lanjut ini di Agdon. Nah, ini ya. Ini yang random barusan. Nah, barusan kan untuk yang live report. Kalau kita kalau misalkan kita mau jadi ini tuh penugasan, misal buat PR ya, atau buat kasih waktu 1 jam buat kerjain, tapi waktu ngerjainnya ya sesuai kalian login gitu. Nih, kita pilih achievement ya. Ada di sini kita bisa pilih ini deadline-nya sampai tanggal berapa gitu. Misalkan kita pilih deadline-nya itu sampai tanggal 15, kita kasihnya tanggal 11. Kalian bisa kerjain gitu ya. Tapi harus kasih nama sesuai dengan nama, misal kasih nama dan NIM gitu. Ini sampai jam segini. Ini bisa create. Oke, setelah kalian pilih kayak gitu, nanti tampilannya bakal berubah jadi kayak gini. Nah, yang kalian create itu yang ini nih. Ini copy. Ini yang kalian bagiin ke anak didik kalian. Kita coba aja ya. Di sini kita langsung ini. Klik. Oke. Kita klik. Jadi sini kita langsung terarah ke soal yang tadi itu. Kita nggak perlu masukin nggak perlu kita masukin kode. AYY. Saya kasih nama AYY dah. Oke, go. Ini namanya soalnya random ya. Ini udah mulai 3 2 1. Pertama termasuk terpuji, bla kita tunggu jawabannya. Oke, optimis. Kita nggak perlu lihat videonya karena kita udah tahu ya. Kita next. Anjing memakan rumput. Ya, true or false ya guys. False ya. Oke, udah jelas. Ini skor nilai kita. Udah ya guys. Oh ya, ini ada yang barusan belum aku jelasin. Mana di library ya. Ini library aja dah. Ini edit. Coba. Barusan ada yang belum dijelasin. Jadi di situ ada ini ya, ada themes ya. Nanti kita bisa rubah temanya. Sorry. Ini kan standar. Nanti kita bisa pilih ini. Merubah ini backgroundnya. Nah, ini. Tapi jangan pilih yang aneh-aneh ya. Kalau soalnya yang bayar itu berbayar. Oke, itu aja. Gimana